Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadjilan Kusnadi dengan NPM 1858011057 dari angkatan 2018. Di sini saya akan membuat tugas video tambahan nilai UAB DMS. Yang pertama, jelaskan mengapa soal kemarin itu jawabannya bukan frozen shoulder. Karena pada soal itu tidak diberitahukan tentang pemeriksaan ROM pasif, hanya ROM aktif. Jadi, dari soal hanya menunjukkan gangguan pada ototnya. Kemudian, untuk frozen shoulder sendiri disertai dengan keluhan keterbatasan gerakan ke seluruh arah dikarenakan sendinya itu mengalami perlengketan pada frozen shoulder disertai dengan kelemahan otot. Sedangkan pada skenario tidak disertai kelemahan otot pada pasien. Maksudnya, kalau frozen shoulder itu keluhan kan utama itu dari sendi. Nah, keluhan dari sendi itu bisa didetek pakai ROM pasif, tapi di skenario tidak ada. Cuma terbatas hanya pada ROM aktif. Untuk soal yang kedua, jelaskan biomekanika otot quadriceps dan hamstring pada ekstremitas bawah. Otot hamstring itu merupakan suatu grup otot pada sendi hip joint yang terletak pada sisi belakang paha yang terdiri dari 3 kumpulan otot. Di antaranya yang pertama ada musculus semitendinosus, yang kedua ada musculus semimembranosus, dan yang ketiga itu ada musculus biceps femoris. Untuk musculus semitendinosus itu dipersarafi oleh nervus tibialis. Kalau untuk musculus semimembranosus itu dipersarafi oleh nervus tibialis L5 sampai S2. Dan juga untuk musculus biceps itu dipersarafi oleh nervus tibialis L5 sampai S2 untuk caput lengum, dan juga nervus peroneus communis untuk S1 sampai S2 untuk caput breve. Untuk biomekaniknya itu terbagi menjadi dua. Ada osteokinematik. Osteokinematik adalah gerak sendi yang dilihat dari gerak tulangnya saja. Nah, pada osteokinematik, hip joint gerak yang terjadi berupa gerak rotasi, spin, dan rotasi pusat. Sendi paha, hip joint, merupakan termasuk dalam ball on shock joint di 3 derajat dengan 3 derajat kebebasan gerak. Nah, terus juga ada yang kedua, arthrokinematik. Arthrokinematik adalah gerakan yang terjadi pada permukaan sendi. Pada arthrokinematik, gerakan yang terjadi berupa gerak roll dan slide. Dari kedua gerak tersebut dapat diuraikan lagi menjadi gerak traksi, kompresi, translasi, dan spin. Pada setiap gerakan hip joint, caput femoris selalu bergerak slide atau berlawan arah dengan gerakan angular. Lalu kita beralih ke otot quadriceps. Quadriceps itu merupakan kumpulan otot yang berperan utama dalam melakukan ekstensi sendi lutut. Otot-otot pembentuk quadriceps ada berapa? Yang pertama ada rectus femoris, yang kedua ada vastus lateral, yang ketiga ada vastus intermedius, dan juga yang terakhir itu ada vastus medial. Rectus femoris terletak di tengah dan di permukaan pada mekanisme quadriceps dan melebar ke arah distal menuju aspek superior patella. Rectus femoris merupakan satu-satunya otot di antara itu grup otot quadriceps yang mempunyai fungsi sebagai flexor hip selain ekstensor sendi lutut. Serabut otot ini membentuk 7-10 derajat aksis femur. Nah, vastus lateral dibagi menjadi 2. Bagian berdasarkan arahnya serabutnya, yakni vastus lateral longus dan oblique. Vastus lateral merupakan otot terbesar dari grup otot quadriceps dan terletak di sisi lateral dari rectus femoris. Dibandingkan dengan vastus medial, vastus lateral lebih sejajar dengan rectus femoris. Rata-rata serabut vastus lateral membentuk sudut 37 derajat terhadap aksis femorus. Sudut yang terbentuk pada inferior vastus lateral oblique bervariasi, di mana pada laki-laki sekitar 48 sampai 48,5 derajat dan pada wanita itu sekitar 38,5 derajat. Vastus medial itu berorigo pada aspek anteromedial tulang femur dan medial intermuskular septum dan membentuk sudut 50 derajat ke arah medial dari aksis femur. Beberapa temuan menyatakan bahwa vastus medial oblique hanya berfungsi sebagai stabilisator patella dan berfungsi sebagai ekstensor sendi lutut. Vastus medial oblique mempunyai peran penting dalam menjaga patella agar tetap terjadi pada jalur trek saat terjadi gliding di antara kedua condylus femur. Vastus intermedius terletak di dalam rectus femoris berindar pada proximal patella dan berdampingan dengan vastus medial dan vastus lateral. Quadriceps menggambarkan 3 lapisan trial atau disebut trilaminar. Susunan serabut rectus femoris sebagian lapisan atau permukaan, vastus medial dan vastus lateral sebagian lapisan tengah, dan vastus